Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Purwanti dari Prodi Pendidikan Matematika Uniro Tuban. Dan hari ini kita akan membahas tentang KKM. Kriteria ketuntasan minimum atau yang biasa disingkat KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Jadi, apabila peserta didik telah mencapai nilai yang sudah ditentukan sesuai dengan KKM atau sudah bisa melebihi KKM, peserta didik tersebut dinyatakan telah tuntas. Selanjutnya adalah fungsi KKM. KKM berfungsi sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi dasar KD suatu mata pelajaran atau standar kompetensi SK. Selanjutnya, KKM juga berfungsi sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, sebagai target pencapaian dalam melakukan evaluasi pembelajaran. KKM juga berfungsi sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua wali murid. Selanjutnya adalah langkah penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu ada kompleksitas, daya dukung, dan juga intake peserta didik. 3 aspek tersebut akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Selanjutnya yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti peserta didik, orang tua, dan dinas kependidikan. Selanjutnya, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Pertimbangan dalam menentukan KKM. Di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ada 3, yaitu kompleksitas, ada daya dukung, dan juga ada intake peserta didik. Kompleksitas, di mana kompleksitas mengacu pada tingkat kesulitan kompetensi dasar yang bersangkutan. Jadi, semakin kompleks atau semakin sulit suatu materi atau suatu kompetensi dasar, maka KKM-nya akan semakin rendah. Selanjutnya daya dukung. Daya dukung meliputi kelengkapan fasilitas mengajar seperti buku, ruang belajar, laboratorium, dan lain-lain. Sehingga semakin tinggi daya dukungnya, maka KKM-nya juga akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada intake peserta didik. Intake merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Semakin tinggi intake peserta didiknya, maka KKM yang ditentukan juga akan semakin tinggi. Lalu kita akan mencoba membuat KKM. Yang pertama, masukkan kompetensi dasar dan juga indikator dari masing-masing kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator ini bisa kita dapatkan dari silabus. Di sini sudah saya cantumkan, tinggal dicantumkan masing-masing kompetensi dasar dan juga indikator di dalam satu semester. Di sini saya hanya memberikan contoh beberapa saja. Lalu selanjutnya, membuat masing-masing kategori lengkap dengan range, tinggi, sedang, rendah. Jadi kita masukkan kategori seperti yang tadi, yaitu ada kompleksitas, daya dukung, dan juga intake. Kita berikan 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah, dan juga nilai untuk range-nya. Di sana ada yang tinggi 40-60, 61-80, lalu ada juga yang 81-100 dan seterusnya. Seperti tadi ya, karena kalau misalnya untuk kompleksitas itu semakin kompleks maka KKM-nya akan semakin rendah. Jadi di sana yang tinggi itu kita beri nilai yang paling rendah, sedangkan yang rendah kita beri nilai yang paling tinggi. Berbeda dengan daya dukung dan intake, yang dimana semakin tinggi daya dukung dan juga semakin tinggi intake peserta didik, maka KKM-nya akan semakin tinggi, sehingga yang dimasukkan ke dalam range-nya juga seperti itu. Semakin tinggi daya dukung dan semakin tinggi intake, maka diberikan nilai yang paling tinggi, seperti itu.
Selanjutnya, kita masukkan angka yang sesuai di masing-masing kategori dan buat rata-rata masing-masing indikator. Jadi kita masukkan angka-angka sesuai dengan kategori yang kita sesuaikan dengan indikator yang sudah kita buat tadi. Karena kita membuatnya kan ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dengan beberapa indikator. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang sesuaikan dengan indikator dan juga hal-hal lain yang terkait seperti daya dukung dan impact juga kita masukkan seperti ini. Selanjutnya jangan lupa dibuat KKM indikator. Jadi dalam masing-masing indikator itu kita buat rata-rata dari masing-masing nilai yang sudah ada di masing-masing kategori seperti di kompleksitas, daya dukung, dan impact. Di sana ada nilai 75, 75, dan 75. Nah, itu kita tinggal rata-rata dan mendapatkan KKM indikator untuk indikator yang pertama yaitu 75. Begitu seterusnya sampai indikator yang terakhir. Nah, lalu di sini kita jumlah tiap rata-rata dari masing-masing indikator dan buat rata-rata. Jumlah itu dengan membaginya dengan jumlah indikator. Dari sana didapat KKM selama 1 semester. Karena tadi kita membuatnya adalah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 semester, maka kita bisa mendapatkan KKM selama 1 semester. Di sini tadi KKM indikator yang sudah kita hitung tadi, rata-rata KKM indikatornya masing-masingnya itu semuanya kita jumlahkan menjadi 1 dan kita bagi dengan jumlah indikator yang ada. Jadi semua indikator dalam 1 semester itu kita jumlah, lalu tadi yang jumlah dari rata-rata KKM indikator kita bagi. Di sana jumlah dari rata-rata KKM indikatornya di situ ada 1,1816,76. Nah, itu kita tinggal bagi dengan jumlah indikatornya dan di situ didapatkan 75,69. Ini bisa dibulatkan menjadi 76. Jadi KKM-nya menjadi 76. Itu adalah KKM selama 1 semester. Bisa dibuat untuk semester selanjutnya seperti caranya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Jadi dari mulai kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, impact, KKM indikator ke bawah untuk masing-masing indikatornya sudah terisi semua. Dan sampai di bawah ini adalah KKM-nya untuk 1 semester. Jangan lupa untuk mencantumkan identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan juga semesternya. Untuk semester berikutnya kita buat lagi di bawahnya seperti tadi dan hasilnya akan seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.